Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus. Pagi ini kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa pengasih yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan penyertaan Tuhan sepanjang malam ketika kami beristirahat. Kami juga bersyukur atas anugerah kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami akan mengawali perjalanan hidup kami bersama Tuhan dengan doa pagi. Ya Tuhan, tuntunlah hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berilah kepada kami hati yang lembut dan terbuka untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengajar dan memberi pengertian kepada kami untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan juga memakai hamba-Mu untuk menguraikan sabda Tuhan. Letakkanlah hikmat dalam hati dan lidah bibir hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan membuat kami makin tumbuh dalam iman dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 184, bait 1 dan 2. Nama Yesus termulia. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga berlutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namanya. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan
keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang terkasih, apakah sahabat pernah mengalami gagal fokus atau salah fokus? Nampaknya pada masa sekarang banyak orang yang sering salah fokus. Dikasih foto teman sedang beraksi di depan mobil Ferrari, yang dikomentari bukan aksi orangnya, tapi mobilnya yang bagus. Saudara, rupanya salah fokus ini bukan hanya terjadi pada masa sekarang. Sejak zaman Tuhan Yesus juga pernah terjadi salah fokus. Kalau kita perhatikan sabda Tuhan Yesus yang kita baca tadi, sangat nampak kalau orang-orang yang mencari Tuhan Yesus itu salah fokus. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sahabat, sabda Tuhan Yesus ini berlatar belakang peristiwa yang terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan cara yang sangat ajaib. Kita bisa membayangkan, alangkah enaknya kalau ada Tuhan Yesus di rumah kita. Atau kalau ada Tuhan Yesus yang tinggal di klaster perumahan kita. Bukankah kita tidak perlu repot-repot dan bersusah-susah kerja cari uang? Kita juga tidak perlu dagang daripada rugi. Apalagi kalau di masa pandemi seperti ini. Kerja sulit, sudah kerja di PHK. Dagang sulit, bukannya untung malah rugi. Dan melakukan berbagai hal juga sulit pada masa seperti ini. Namun, kalau ada Tuhan Yesus yang berkuasa membuat mujizat dengan menggandakan roti, hidup kita pasti terjamin. Kalau lapar, cukup beli roti satu saja, nanti kita bawa kepada Tuhan Yesus dan bisa digandakan menjadi banyak. Kalau 5 roti bisa untuk makan 5.000 orang, cukup beli roti 5, roti keju atau roti isi yang lain. Itu sudah cukup untuk memberi makan orang-orang di satu perumahan. Sahabat, itulah yang dicari orang-orang yang telah diberi makan Tuhan Yesus dengan mujizat roti itu.
Mereka mencari Tuhan Yesus bukan untuk Tuhan Yesus, melainkan untuk mendapatkan roti lagi supaya mereka bisa makan sampai kenyang. Bukan Tuhan Yesus fokus mereka, tapi roti fokus mereka. Ini yang dimaksud dengan salah fokus. Bukankah ini yang sering kali terjadi dan dicari banyak orang di gereja? Cari berkat supaya bisnisnya sukses, supaya duitnya banyak, supaya selalu berhasil, dan semacam itu. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus dengan mengatakan, kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti itu dan kamu kenyang. Seharusnya orang-orang itu mencari Yesus karena telah melihat tanda-tanda yang dibuat Yesus, sehingga mereka bertanya-tanya, siapa Yesus ini? Mengapa Yesus bisa membuat 5 roti dan 2 ikan itu berlipat ganda sehingga bisa memberi makan 5.000 orang lebih? Atau bertanya, dari mana asalnya Yesus? Dari mana asal kuasa Yesus? Hingga akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu mereka bisa menemukan jawaban siapakah Yesus sebenarnya. Bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Mesias. Namun ternyata fokus mereka justru pada roti. Roti yang berlipat ganda. Kalau meminjam istilah Pak Barclay, orang mencari Yesus untuk urusan perut, bukan urusan keselamatan jiwa. Lebih penting urusan perut daripada keselamatan jiwa. Jadi kalau merasa tidak mendapat berkat di gereja A, pindah ke gereja B. Kalau di gereja B masih merasa belum mendapat berkat, pindah ke gereja C, dan seterusnya. Karena yang dicari adalah berkat. Jadi kalau ditanya bergereja di mana? GKJJ. Apa itu? Gereja Kristen jalan-jalan. Karena yang dicari adalah berkat. Sahabat Kristus yang terkasih, teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mencarinya ini memang terdengar sangat keras. Namun ini adalah kebenaran yang seharusnya dicari mereka. Jadi kalau pagi ini kita bersama-sama merenungkan teguran Tuhan Yesus untuk orang-orang yang mencari mujizat roti, kiranya ini menjadi cermin bagi kita semua. Kita harus membuka mata iman kita untuk kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus, agar kita bisa menemukan jalan kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan fokus pada mencari berkat. Karena Tuhan Yesus selalu punya hati yang berbelas kasih kepada umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Tolonglah kami agar selalu mencari Engkau, karena kami mau sujud menyembah Engkau sebagai Allah kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Karena itu biarlah seluruh bumi bertekuk lutut, sujud menyembah Engkau. Saat ini kami masih ingin memohon kemurahan Tuhan atas pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Kiranya Tuhan berkenan turun tangan dan memakai semua tenaga ahli untuk menghasilkan vaksin anti corona yang bisa segera diproduksi dalam jumlah yang mencukupi.
Dengan campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan, kiranya pandemi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bisa segera berakhir. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Tuhan juga berkenan menyembuhkan orang-orang yang saat ini dalam perawatan karena sakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Bapa, pakailah semua dokter dan para tenaga medis agar mereka bisa menyembuhkan semua yang sakit. Lindungilah mereka agar para dokter dan semua tenaga medis tidak tertular virus corona saat mereka menjalankan tugas. Ya Tuhan, tolonglah pimpinan bangsa kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, agar mereka semua, para pemangku kepentingan bangsa Indonesia, diberi hikmat oleh Tuhan dalam menetapkan kebijakan untuk mengatasi semua persoalan yang terjadi di Indonesia. Baik itu karena masalah pandemi, atau masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, atau masalah-masalah yang lain. Tuhan tolong agar semua orang yang menjadi pimpinan bangsa kami sebagai pemangku kepentingan, mereka bisa bekerja sama dengan kompak untuk Indonesia. Tolonglah ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan memasuki perjalanan hidup kami. Tolonglah kami dalam bekerja, agar melalui pekerjaan itu Tuhan mengaruniakan segala berkat untuk memelihara hidup kami. Karuniakanlah kesehatan kepada kami semua dan lindungilah kami agar kami tidak tertular virus corona. Kiranya hari ini kami bisa menjalani hidup dengan sukacita dan di dalam kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.